Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya adalah guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Murung Raya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema penyajian data dalam bentuk diagram batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Wakil Ketua kelas kita, Muhammad Rashid, untuk bisa memimpin ke depan. Silakan Rashid, maju ke depan. Silakan Rashid. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Rashid. Silakan duduk. Setelah kita berdoa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak, silakan berdiri. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah kamu berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Siapa yang pernah melihat grafik, baik itu di buku, ataupun koran, atau TV? Angkat tangannya. Pernah? Pernah. Jadi, yang kalian lihat itu disebut dengan diagram batang. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua membaca dan menafsirkan data, yang ketiga membandingkan data, dan yang keempat membuat diagram batang berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Nah, mengapa kita penting mempelajari diagram batang? Karena diagram batang itu membantu kita memahami data dengan lebih mudah. Dengan melihat gambar batang, kita bisa cepat tahu mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, dan bisa membandingkan data dengan jelas. Ini berguna saat kita ingin menyajikan informasi seperti jumlah siswa, hasil survei, dan hal lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagram batang, mengumpulkan data, dan juga menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Pernahkah kalian melihat? Tolong perhatikan slide ibu di depan. Pernah nggak kalian lihat ini? Pernah. Ini yang kalian lihat adalah diagram
diagram batang. Coba kalian perhatikan di sini. Data apa yang disajikan? Buah kesukaan siswa kelas 4. Buah jeruk. Ada berapa orang yang suka? 5. Buah mangga ada berapa orang yang suka? 8. Buah anggur ada berapa orang? 4. Buah apel? 6. Kalau buah melon? 2 orang. Bisa kalian membacanya? Jadi pengertian diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data yang menggunakan batang untuk mewakili nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, batang yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan dilengkapi dengan skala sehingga ukuran datanya terlihat lebih jelas. Diagram batang dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, diagram batang tegak, dan yang kedua, diagram batang mendatar. Lanjutkan. Nah, diagram batang tegak adalah diagram batang yang menggunakan batang dengan posisi tegak untuk mewakili nilai-nilai tertentu. Yang tegak itu seperti apa? Yang berdiri. Diagram batang tegak sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada diagram batang tegak, sumbu mendatar menyatakan kategori, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi dari masing-masing kategori. Seperti yang kalian lihat pertama tadi, itu diagram batang tegak karena dia berdiri batangnya. Paham? Nah, di sini ada data tinggi badan siswa kelas 4 SD Nusa Bangsa. Tinggi badan dalam sentimeter. 136 cm, banyak siswanya ada 3. Tinggi badan 138, banyak siswanya ada 6. Tinggi badan 140, banyak siswanya ada 9. Tinggi badan 142, banyak siswanya ada 8. Dan tinggi badan 144, banyak siswanya ada 4. Data ini dalam bentuk diagram batang, caranya bagaimana? Nah, ini. Perhatikan. Yang pertama langkahnya, buat garis mendatar, sumbu datar, dan garis tegak atau sumbu tegak. Saling tegak lurus, artinya lurus lah, tidak miring garisnya. Kemudian yang kedua, sumbu mendatar yang di bawah menyatakan tinggi badan, dan sumbu tegak yang berdiri menyatakan banyak siswanya. Yang ketiga, buat satu batang tegak yang mewakili banyak siswa yang tinggi badannya 136 cm. Dalam hal ini, ada 3 siswa yang tinggi badannya 136. Oleh karena itu, tinggi batang harus sejajar dengan skala 3 pada sumbu tegak. Ibu lihatkan lagi ya, di sini 136 tadi ada 3 orang kan yang di atas. Nah, jadi di sini ulangi langkah nomor 3 sesuai data tabel. Jadi, beginilah hasil diagram batangnya sesuai tabel tadi. Batang yang pertama, tadi sumbu datarnya menyatakan tinggi badan, sumbu tegaknya menyatakan banyak siswa. 136 tadi ada 3 siswa. 138 tadi ada 6 siswa. 140 ada 9. 142 ada 8 dan 144 ada 4. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kedua ada diagram batang mendatar. Diagram batang mendatar adalah diagram batang yang menggunakan batang dengan posisi mendatar untuk mewakili nilai-nilai tertentu. Pada diagram batang mendatar, sumbu tegak menyatakan kategori, sedangkan sumbu mendatar menyatakan nilai atau frekuensi dari masing-masing kategori. Nah, nilai 90 ada berapa? 9 atau 8? Oh, 8 orang. Dan yang 100 ada 4 atau 5? 4 orang. Kita lihat lagi tabelnya, apa benar? Iya, benar lah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kalian sudah Ibu bagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti kalian mengerjakan ini bersama kelompoknya. Ibu bagikan dulu kartonnya.
ditulis nama kelompoknya masing-masing di sini lah di kartonnya. Garis, gunting, dan lem. Baca dulu perintah yang ada di LKPD-nya lah. Silakan dibuka masing-masing LKPD-nya. Jadi, setiap kelompok itu berbeda-beda itu membuat LKPD-nya. Kalau kelompok 1, itu kalian mengumpulkan data tentang mata pelajaran umum yang paling disukai teman-temannya. Kalau kelompok 2, apa di situ tulisannya? Bulan? Ya, dibuka. Kelompok 2 itu mengumpulkan data tentang makanan yang paling disukai teman-temannya di kelas. Dan kelompok 3 tentang hobi dari teman-teman di kelasnya. Jadi begini, salah satu orang yang ada di kelompok itu berkeliling untuk mengumpulkan data. Misal kelompok 1 agak berkeliling nanti ke kelompok 2, tanyakan teman-temannya apa mata pelajaran yang disukai dari tabel tadi. Dari kelompok 2 misalnya piano yang tanya, di kelompok 3 nanti misalnya Karen. Bisa dipahami? LKPD dan sudah membuat diagram batang dari data yang sudah dikumpulkan. Sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasilnya secara berkelompok, yang maju 3 orang dari setiap kelompok lah. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu, maju ke depan 3 orang. Berdasarkan data yang kami dapat, MTK ada 3, Bahasa Indonesia ada 1, IPAS ada 6, Sains ada 3, Sanitari ada 1. Yang mau ditambahkan sudah betul diagram batangnya? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan 2 orang. Berdasarkan data yang kami dapatkan, banyak siswa yang menyukai nasi goreng ada 3, siswa yang menyukai nasi goreng ada 3, yang menyukai ayam goreng ada 2, bakso ada 4, mie ayam ada 2. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada hobi yang mereka suka, olahraga ada 3, membaca ada 1, menyanyi ada 3, menggambar
kita. Ya, jadi tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang yang memiliki sumbu mendatar dan sumbu tegak. Diagram batang ini bisa untuk menampilkan data, baik itu makanan favorit, warna favorit, kemudian juga hobi. Ada evaluasi dari Ibu sedikit, perhatikan gambarnya. Ini adalah lomba olahraga di tingkat kabupaten. Yang lomba lari ada berapa orang? Di sini? 6. Kemudian basket ada berapa? 10. Di antara 10 dan 12 ada? 11. Kemudian sepak bola ada 16. Dan yang terakhir voli ada 8. Sampai sini kalian sudah memahami tentang diagram batang? Sudah paham? Sudah paham? Refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar diagram batang? Apakah bahagia, sedih, atau biasa saja? Bahagia? Mana senyumnya? Iya. Jadi hari ini refleksinya kita semua berbahagia. Jadi kalian akan mendapatkan tugas di rumah. Kalian mengumpulkan data tentang warna favorit anggota keluarga kalian dan juga makanan favorit anggota keluarga kalian, dan nanti disajikan dalam bentuk diagram batang. Hasilnya nanti dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.